Oke, kita mulai ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada perkuliahan sinkronus ya. Ini adalah perkuliahan sinkronus kita yang kelima di tatap muka virtual yang kelima. Eh, kita masih menyisakan kalau tidak salah masih ada satu lagi sinkronus ya, total itu 6 sinkronus, 7 asinkronus, kemudian 2 tatap muka kelas ya. Jadi total 15 pertemuan, yang ke-16-nya itu adalah UAS. Baik, pembahasan kita masih memang membahas tentang medan magnetik pada konduktor yang dialiri arus. Cuman memang belum sebelum masuk pada pembahasan yang pekan ke-11 ini, saya ingin sedikit mengulas sekaligus saya ingin merekam juga pembahasan yang pekan lalu ya, yaitu pertemuan 10 ya. Pertemuan 10 memang agak berat ya karena kondisinya jaringan sedang bermasalah, servernya sedang bermasalah, jadi mungkin juga rekan-rekan dan saya juga terkendala juga tidak bisa upload, kemudian juga kesulitan lah untuk mengakses fast learning. Jadi tapi alhamdulillah sekarang sudah lancar dan diperpanjang ya sampai dengan malam ini, harusnya terakhir kalau yang pertemuan 9, pertemuan 10 sampai dengan tanggal 18. Nah, ini kita sedikit saja mengulas tentang pembahasan yang pekan lalu. Assalamualaikum Mas Latif. Selamat datang Mas Latif. Eh, kita masuk dulu ke pembahasan yang pekan lalu, yaitu tentang sebentar. Pembahasan pekan lalu itu tentang medan magnet pada kawat paralel ya. Jadi saya ingin menyampaikan dulu terkait hal itu. Jadi di forum kemarin saya sempat memberikan dua video yang rekan-rekan saya mintakan untuk exercise ya, atau misalnya untuk menyimak dari kedua video itu tentang bagaimana jika ada dua kawat paralel, kawat induktor paralel dengan jarak tertentu diberikan arus ya, diberikan arus searah atau arus yang berbeda arah. Jadi misalnya kalau ini kawat A dan ini kawat B, kawat konduktor ya, dialiri oleh arus, misalnya arusnya ini adalah I A dan ini adalah IB. Nah, ini kita lihat IA dan IB ini berbeda arah. Yang menjadi pembahasan adalah di mana ketika satu kawat konduktor dialiri arus, maka dia akan menghasilkan medan magnetik. Nah, medan magnetik ini kita bisa menggunakan untuk menentukan arah dari arah vektor dari medan magnetik, kita bisa menentukan arah dari medan magnetik itu dengan right hand rules gitu ya. Ada dua tuh. Yang pertama adalah yang dengan curve, artinya kita menggunakan arah arusnya adalah jempol, arah jempol, arah arus ini, dan
arah vektor dari medan magnet itu ke 4 jari selain jempol. Jadi kalau misalnya kita gunakan arah ini jempol, maka kalau rekan-rekan dapat perhatikan tangan saya mungkin bisa diperhatikan ini yang jempolnya arah arus dan keempat jari lainnya selain jempol ini adalah berarti vektor medan magnet ya. Berarti kalau misalnya yang A ini arah arusnya ke sini, maka vektor medan magnetnya adalah atau medan magnetnya kurang lebih ke sini ya. Nah, seperti itu. Ini medan magnetnya gini. Ini nih yang ini jempol, arah arus. Nah, ini medan magnet. Jadi kalau misalnya itu berarti vektor medan magnetnya itu nah kurang lebih seperti ini. Nah, adapun yang B berarti yang B itu kebalikannya ya. Jadi arah dari arusnya nih ke bawah nih ke arah bawah. Maka arah medan magnetnya kebalikannya ya. Jadi arah medan magnetnya dia kalau rekan-rekan coba terapkan right hand ini jempol, kemudian apa namanya 4 jari lainnya ini adalah vektor dari medan magnet. Jadi ini jempolnya ke sini, ini arah vektor medan magnetnya. Jadi kalau kita gambarkan maka ini bentuknya saya misalnya pakai warna lain, berarti di sini berarti ini ke sini ya, arah kebalikannya. Nah ini ke sini. Gitu. Maka arah vektornya arah kebalikannya. Seperti itu. Nah yang jadi pertanyaan adalah gayanya FAB atau FBA ini terhadap dua medan magnet yang berdekatan pada jarak D. Ini ada jaraknya D. Kalau dari video yang kemarin saya sertakan di apa namanya di halaman pembahasan pertemuan 10, kira-kira kalau searah itu atau kalau berlawanan arah nih kira-kira khawatirnya akan saling menjauh atau saling mendekat? Kalau berlawanan arah Mendekat, saling Pak. mendekat. Kalau saat satu arah akan saling menjauh. Menjauh ya, Kita Pak. lihat ya. Kita lihat apa namanya exercise-nya. Sebenarnya penentuan mendekat dan menjauh itu kita bisa menggunakan apa namanya evaluasinya itu dengan right hand rules yang kedua, di mana kalau misalnya ini adalah kita udah tahu ya ini arah arus, kemudian ini ada arah vektor medan magnet, maka kita bisa mengetahui kemana gayanya. Jadi kalau yang right hand rules yang kedua, berarti ini 4 jari ini adalah pertama kita tentukan sebagai arah arus. Jadi misalnya kalau yang B, berarti arah arusnya kita tunjuk bawah ya, bawah gini. Kemudian eh, kemudian dia berbelok apa namanya? Jadi misalnya kalau ini arah arus gini, kemudian kita berikutnya kita belokkan sesuai dengan arah dari vektor medan magnetnya. Nah, jadi pertama arah arus, kemudian belokan arah medan magnetnya, baru kita tahu di mana gayanya. Nah, kita perhatikan juga medan magnetnya ini kalau lihat dari yang B, dia kan medan magnetnya ke bawah ya. Sedangkan arah arusnya itu adalah ke jadi kalau kita perhatikan ini arah arusnya ke sini. Itu. Kemudian rekan-rekan perhatikan si B-nya nih, vektor B-nya nih. Berarti vektor B-nya itu adalah ke sini. Nah, ini berarti kita harus lihat arahnya nih kemana nih. Dia kalau misalnya gini, nah,
Nah, berarti si si apa namanya? Si arah arah dari gayanya itu dia akan keluar sini. Ini F. Ini vektor B, ini vektor arus. Jadi rekan-rekan nanti bisa exercise. Jadi misalnya ini arah arus, kemudian ini arah arah apa namanya? Arah medan magnet, maka yang ini adalah arah gaya. Nah, begitu pula ini. Begitu pula ini saya pakai yang biru misalnya ininya. Ini adalah arah dari vektor arus. Itu kan? Karena tadi kita menggunakan right hand rules yang pertama berarti eh, vektornya itu dia adalah ke atas ya. Ini ke atas ini nih. Gambarnya mungkin keliru ya nih, sorry. Ini. Ini kan arah vektornya ke sini, arus, maka gambarnya mungkin biar. Nah, ini ya. Ini adalah vektor B-nya, berarti ini arah vektor B-nya ini ke atas. Ini I-nya terus. Berarti arah gayanya kemana? Nah, teman-teman harus perhatikan posisi tangannya agar arah arah arus dan arah vektornya itu adalah apa namanya bisa pas gitu. Jadi kalau misalnya eh, si arusnya ke sini, vektornya berarti kita putar ke atas, maka si B-nya juga berarti B-nya ini ada sorry F-nya itu adalah kalau seperti ini, maka bentar. Ini saya apa keliru menggambar? Ini vektor B, ini I, maka F-nya ini harusnya ke sini nih. Benar nggak? Atau kebalik? Oh nih, kebalik ya. Vektornya itu adalah vektornya berarti ke sini ya. F. Kalau yang ini sini ya. Nah, sehingga kita lihat ini kalau arah medan magnetnya ke sini, gayanya ke sini, sedangkan ini ke sini, maka ini akan dia akan saling menjauh ya. Akan saling menjauh nih. Seperti itu. Berarti kalau misalnya arah arusnya kebalik, maka akan saling menjauh. Kita lihat kalau arah arusnya eh, satu arah ya. Coba. Misalnya ini adalah A, ini adalah B, katakanlah ini arahnya ke sini semuanya, yang B juga ke sini, maka ini arah vektor A, IB, atau kita juga sebenarnya bisa menggambarkannya dengan yang lebih gampang adalah gini ya. Jadi ada misalnya kalau masih ingat kalau titik, kalau gambarnya titik seperti ini,
Misalnya ini I A, ini sorry, saya gambarkan dengan titik yang berbeda. IB. Masih ingat kalau titik berarti keluar layar apa ke dalam layar? Ya, kalau titik itu keluar. Berarti Keluar ya. kalau titik itu keluar, Keluar apa? maka jempol ini mengarah ke kita nih. Jempolnya mengarah ke kita ya. Maka arah medan magnetnya kalau sesuai dengan right hand law yang pertama, maka dia akan seperti ini ya. Nah, ini vektor B. Saya harusnya pakai yang warna biru. Nah, ini berarti ini right hand rule yang pertama ini B ya. Kemudian yang A-nya itu harus A ini berarti dia juga sama gini. Nah, arahnya. Maka kita lihat apa namanya? Vektornya berarti yang ini ke sini, vektor B-nya. Kemudian yang kawat A ini dia vektor B-nya ke sini. Nah, berarti ada yang masuk. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu, kita menggunakan right hand rules yang kedua, arah apa namanya nih, eh, arus, arah arus menuju ke muka kita nih, keluar, kanannya keluar, kemudian dibelokkan arah medan magnetnya. Jadi berarti medan magnetnya itu bisa ke sini, nah, bisa ke sini. Yang ini juga, yang merah, berarti seperti ini ya. Nah, berarti kalau misalnya arah arusnya ke muka kita, keluar layar, kemudian vektor B-nya ke sini, vektor B-nya ke sini, maka si F-nya kemana? F-nya kemana nih teman-teman? Kalau gini, ini harusnya berarti ini dia, nah ini ke sini, yang ini dia ke arah sini. Maka dia akan saling mendekat, akan saling mendekat. Seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Perbedaannya ketika antara yang apa namanya nih, yang beda arah dan satu arah, maka kita bisa lihat dan perhatikan antara yang beda arah dan satu arah itu dia gayanya akan saling menjauh dan ada yang saling mendekat. Nah, bagaimana menghitungnya? Menghitungnya kalau saya ngambil dari Haliday Resnick, ini adalah gaya antara B ke A itu adalah cara menghitungnya karena ini adalah sin 90 derajat atau perpendikular karena saling apa namanya saling tegak lurus, maka kita lihat arah arah dari B nih, kita ke sini. Ini arah dari arus, kemudian ini adalah arah dari medan magnet, maka kita lihat arah dari eh, vektornya ini ke sini ya. Seperti itu.
Sepertinya kita keliru ya, kalau lihat dari sini. Oh iya betul. Kalau di Giancoli ini apa namanya, digambarkan jelas ya, antara yang satu arah, kita lihat satu arah dia akan saling mendekat, antara yang sisi kiri dan sisi kanannya akan saling mendekat. Tapi kalau yang beda arah, maka dia akan memberikan gaya yang berbeda. Itu udah benar ya. Nah, cara menghitungnya adalah apa namanya? Ini rumusnya nih, di mana nu o ini adalah konstanta yang untuk pada di apa namanya, di medium yang digunakan. Kemudian 2pi ini karena B ini bentuknya lingkaran ini seperti ini. I1 dan I2 ini adalah arusnya, kemudian D ini adalah jaraknya, dan L ini adalah panjang dari kawat. Ada yang bertanya? Oh, oh iya, silakan Mas. Nah, ini untuk mendapatkan gaya dari apa namanya? Kita lihat kalau F2 berarti gaya dari yang dua ini ya, yang I2. Berarti gaya yang di I2 ini adalah, cara menghitungnya kita menggunakan formula ini. Mu O dibagi 2V dikali I1 I2 dibagi D dikali L2. L2 ini panjangnya kawat yang ini. Kawat yang ini. Nah, ini makanya kita bisa dapatkan nilai F2-nya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Misalnya ada dua kawat panjangnya 2 meter. Dua kawat panjangnya 2 meter. Berarti di sini L-nya itu 2,0 meter. Kemudian dipisahkan sejauh 3 mm, berarti ini D. D-nya 3 mm. Kemudian dia membawa arus 8 ampere. 8 ampere. I-nya. Oke. Nah, ini dituliskan di sini adalah berlawanan arah ya. 8 ampere itu berlawanan arah. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan berapakah besarnya. Nah, berarti besarnya kita bisa gunakan apa namanya? Rumus yang ini tadi. Kita tahu nu O-nya. Ini dia. 4V dikali 10 pangkat 7 Tesla dikali meter dikali ampere. Kemudian karena I1 I2-nya sama-sama 8 ampere, maka ini 8 ampere kuadrat. Kemudian panjang kabelnya dua-duanya 2 meter. Kemudian 2V dikali 3 mm nih
3 mm kita konversikan ke dalam meter dulu. Maka kita punya gayanya itu adalah 8,5 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Ini gayanya. Ini sangat kecil ya. Jadi kalau kalau kita masukkan ini berarti sekitar sangat kecil sekali ya. 0,0085 Newton. 1, 2, 3 ya. Ya, silakan Mas Wandeka. Ini tayo nakadito mo. Nah, ini besarannya dari 8 ampere. Bayangkan ini 8 ampere tuh besar ya. Sangat besar. Artinya untuk arus yang sangat besar, gaya yang dihasilkan sebenarnya sangat kecil, tapi terdapat gaya di sini. Nah, kalau arahnya seperti ini berarti ini saling mendekat ya. Kalau arahnya apa namanya? Kalau arahnya berlawanan ini saling mendekat. Berarti antara kawat satu dan kawat yang kedua ini saling mendekat. Tapi kita lihat untuk ukuran 8 ampere dan panjang kabel 2 meter ini kecil ya, kecil. Kalau ingin mendapatkan yang lebih besar, maka sebenarnya yang harus kita jaraknya nih yang harus kita kecilkan nih jaraknya. Jadi kalau jaraknya ini semakin kecil, maka kita dapatkan newtonnya semakin besar. Seperti itu. Kalau jaraknya ini semakin jauh, maka F-nya ini juga antara F ya, antara besarnya gaya dan jarak ini kan berbanding terbalik ya. Jadi semakin besar jaraknya, kalau jaraknya semakin besar antara kawat satu dengan kawat yang lainnya, ya maka gayanya pun akan semakin kecil. Tapi kalau semakin dekat, maka gayanya akan semakin besar. Nah, ini terkait dengan pembahasan yang lalu, yaitu force between two parallel wires conductor ya. Jadi seperti ini. Antara yang satu arah dan berbeda arah. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Bisa dipahami? Oke. Siapa? Mas Rizal masih di tempat pekerjaan? Oke. Apa nih? Masih ini Pak, baru nyampe kosan Pak. Oke. Berikutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya ya. Yaitu hukum ampere. Kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang hukum ampere. Nah, sebenarnya hukum ampere ini juga sudah kemarin disinggung ketika kita membahas tentang hukum Biot-Savart ya. Ini hukum Biot-Savart. Kita sudah menyinggung juga, tapi sebenarnya juga yang dibahas tentang pada Biot-Savart itu juga kan hasil dari percobaan mereka berdua, yang kemudian hukum itu diformulasikan oleh Ampere. Ya. Nah, hukum Ampere menyatakan bahwa dituliskan dalam bentuk matematika ya, bahwa integral, teman-teman masih ingat kalau ada integral terus ada curly-nya di sini apa berarti artinya? Integral pada loop tertutup ya. Perkalian skalar antara medan magnet dengan
garis pada loop ini, ds, ini sama dengan nu O dikalikan dengan arus pada loop tertutup, enclosed. Ini enclosed. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya hukum Ampere ini dan bagaimana kita memahaminya? Sebenarnya kalau sebelum ngebahas saya ingin menyinggung, dituliskan juga, saya tuliskan sini, saya mengutip dari bukunya Halliday Resnick. Hukum Ampere ini ya selaras dengan hukum Biot-Savart, namun hukum ini secara aktual dikemukakan oleh James Maxwell. Jadi kita perhatikan dan kita ya kita bisa dalami ya atau renungi bahwa para ilmuwan itu, kita lihat Biot-Savart dia melakukan eksperimen, kemudian Ampere juga memformulasikan dari apa yang dilakukan oleh Biot-Savart dan Oersted ya waktu itu, kemudian secara aktual dikemukakannya justru sama orang lain. Artinya apa? Artinya antara penelitian satu ke penelitian berikutnya itu saling terkait dan berkesinambungan dan terus dikembangkan ya, seperti itu. Jadi para ilmuwan itu dia eh, apa eh, tidak tidak menyelesaikan permasalahan itu satu waktu dan saat itu juga. Jadi mungkin ketika Biot-Savart dia menemukan satu fenomena dalam satu eksperimen, kemudian Ampere, karena kan berbeda negara nih, gitu kan? Mereka ada di mana, Biot-Savart ada di mana, Ampere ada di mana, Maxwell ada di mana, gitu kan? Andre Marie Ampere itu kan orang Prancis ya, dia ilmuwan Prancis, sedangkan Maxwell dia ilmuwan di Inggris, gitu. Seperti itu. Jadi memang para ilmuwan itu dia saling ya dia dari publikasi yang sudah ada kemudian dikembangkan, kemudian dipublikasikan kembali. Nah, bagaimana memahami hukum Ampere ini? Nah, kita lihat ilustrasinya di gambar ini ya. Jadi ada dua titik nih. Dua titik ini sebenarnya adalah gambar penampang arus pada kawat listriknya. Jadi yang kalau titik ini berarti dia arahnya kemana? Ke dalam apa keluar? Keluar ya. Ini ada keluar, sini keluar. Dan yang ini ke dalam sana ya. Kemudian yang ini juga keluar juga. Nah, dua kawat ini atau tiga kawat ya, dengan tiga arus yang berbeda. Nah, yang dua kawat ini ditutup atau secara secara imajiner lah ya, secara imajiner itu ditutup dengan satu loop. Nah, ini lingkaran ini yang disebut dengan Amperian loop. Ini loopnya Ampere nih, gitu kan. Jadi ditutup dua kawat ini, kita tutup. Misalnya ini adalah penampang. Jadi misalnya kalau ini penampang, kemudian ada ini arus 1, arus 2, ini keluar, ini masuk gitu kan. Nah, kemudian ditutup oleh secara imajiner ya, oleh loop yang disebut dengan Ampere. Nah, kemudian kita berikan arah juga nih. Arah loop itu misalnya ke sini. Kayak seperti ini ya. Ini ada arahnya nih, ada arah loop. Nah, kemudian di sini saya tuliskan untuk menerapkan hukum Ampere ini, atau ke sini dulu, terdapat tiga kawat konduktor yang dialiri arus listrik keluar dan masuk. Ya, ini yang keluar dan X ini yang masuk. I1 dan I3 ini arahnya keluar layar, ini yang keluar karena yang titik, dan I2 adalah kawat yang masuk. Dari ketiga kawat yang dialiri arus ini, hanya dua kawat yang
dikelilingi oleh Amperian loop sembarangnya. Jadi Ampere membuat nih kalau saya bikin loop di sini, nah, dia buatlah. Nah kemudian eh, dari situ sebentar, ada telepon masuk ya. Nah kemudian dari ketiga kawat yang dialiri arus ini hanya ada dua kawat konduktor I1 dan I3. Oh sorry, I1 dan I2 yang dikelilingi oleh Amperian loop sembarang. Sedangkan I3 ini ada di luar loop. Jadi yang ini I1, ini I2 dan I3-nya di luar. Adapun arah panah dari loop nih sembarang nih dibuat berlawanan arah jarum jam. Jadi ini dipilih arahnya seperti ini ya, berlawanan arah jarum jam. Sebagai arah dari integrasi dari direction of integration. Jadi ini arah dari integrasinya nanti seperti ini. Nah ini dalam bentuk imajiner ya. Jadi eh, bayangan ampere gitu ya. Si Andre Marie Ampere ini dia membuat satu loop seperti itu. Nah kemudian untuk menerapkan hukum Ampere ini kita secara mentally kita bagi-bagi Amperian loop menjadi potongan-potongan kecil ds. Nah ini kita bagi ini satu lingkaran penuh ini kemudian dibagi menjadi ds potongan-potongan kecil ya, potongan-potongan kecil di sepanjang Amperian loop. Jadi rekan-rekan bisa membayangkan ini adalah potongan-potongan seperti itu, yang setiap potongannya adalah ds. Nah, sehingga kita bisa ambil satu titik tertentu pada loop tersebut sebagai medan magnet total B. Jadi, kalau misalnya kita ambil di sini, satu titik, di salah satu potongan ds, di sini, oke, total dari medan magnet. Karena kita tahu tadi, kalau ini ada kawat dialiri arus, maka ini ada medan magnetnya ya. Jadi, kalau ini ke dalam, berarti ini bentukannya adalah arahnya sini. Nah, gitu kan? Vektor B. Sedangkan yang ini yang keluar, maka arah vektor B-nya adalah seperti ini. Kemudian yang ini juga seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ambil titik di sini, maka kita punya besarnya medan magnet B pada satu titik ini. Kita sempat belajar pada pekan ke-9 ya, bahwa kalau misalnya ada kawat di sini, kemudian kita ambil sini, kita bisa menentukan besarnya B pada titik tertentu kan. Karena ini ada beberapa kawat konduktor yang dialiri arus, maka nanti akan ada totalnya gitu di sini. Nah, ini di sini. Nah, ini titik. Kita ambil satu titik. Di sini adalah medan magnet pada titik ini. Nah, kemudian dari sini kita bisa dituliskan oleh Ampere bahwa jika pada satu titik ini, maka kita bisa mengalihkan antara besarnya medan magnet pada titik ini, pada ds, jadi perkalian skalar nih, antara B dan ds, kemudian dijumlahkan di seluruh Amperian loop. Jadi di seluruh ini kita dijumlahkan nantinya. Perkalian B pada titik ini, kemudian pada titik ini, pada titik ini, pada titik ini, sampai keseluruhannya. Jadi sampai keseluruhannya. Karenanya di sini dituliskan, dari persamaan ini dapat kita artikan bahwa perkalian skalar antara B dan ds, ds itu potongan dari Amperian loop, itu merupakan perkalian antara medan magnet dengan panjang Amperian loop yang besar medan magnetnya komponen cos theta. Nah, ini komponen cos theta ini karena antara
vektor ds dan vektornya b ini ada perbedaan sudut sebesar theta. Tapi kalau misalnya tidak ada perbedaan sudut, maka tetanya ini 0. Nah, kalau ada tetanya, maka ini ada perbedaan sudutnya. Nah, atau bisa kita katakan integrasi ini adalah penjumlahan dari perkalian skalar tadi sepanjang loop. Jadi, pada titik ini kita kalikan B dikali besarnya ds, dijumlahkan dengan B kali besarnya ds, dan di sepanjang dari loop ini. Seperti itu. Nah, ini arti dari rumus ini. Ini akan sama dengan nu O. Nah, ini yang tadi kita udah tahu nu O itu berapa. Dikalikan dengan arus yang keluar dari arus yang berada di lingkup Amperian loop ini. Jadi integral ini itu akan sama dengan nu O dikali arus yang ada di dalam Amperian loop. Nah, arus ini kan ada arus yang I1 dan ada arus yang I2 yang masuk ke dalam. Jadi kita tinggal kalikan aja. Tinggal arahnya ini nih. Tinggal arahnya ini. Oke. Nah, kemudian walaupun secara tidak pasti kita tidak mengetahui arah vektor medan magnet karena ini secara mentally ya. Jadi ampere itu membuat arah ini secara mentally. Namun pada gambar di atas kita dapat membuat arah vektor medan magnet searah dengan arah Amperian loop dengan ada sudut perbedaan ini tadi. Itu ya, sehingga persamaannya itu yang ini tadi karena ada perbedaan antara arah vektor dari Amperian loop dengan arah vektor dari medan magnet. Nah, sehingga rumus yang ini kita bisa masukkan cos theta di sini. Tapi kalau misalnya kalau tetanya itu 0, maka ya ini sama dengan 1 ya. Cos theta 0 sama dengan 1. Sehingga tidak berpengaruh. Tapi karena ini ada misalnya seperti ini ada perbedaan sudut, maka kita masukkan cos theta. Itu sama dengan nu O dikali arus yang ada di dalam loop ini. Arus yang ada di dalam loop ini. Nah, kemudian kita perhatikan bagaimana menentukan arah dari arus I enclosed ini nih. I enclosed ini caranya kita perhatikan gambar ini, kita masih menggunakan aturan tangan kanan. Jadi, jari-jari ini adalah arah dari integrasi loop. Ya, jari-jari ini. Sedangkan jempol ini adalah arah dari arus. Nah, kita lihat kalau I1 tadi kan dia keluar ya. Maka ini searah dengan jempol kita pada posisi ini. Maka ini kita tuliskan sebagai plus I-nya. Nah, bagaimana dengan I2 yang dia arahnya masuknya ke dalam gitu. Padahal jempolnya ini ke atas nih, posisi arah arusnya ini ke dalam. Berarti kita buat itu menjadi minus. Jadi I1-nya plus, I2-nya minus. Sehingga arus totalnya itu dari I enclosed ini, INC ini adalah I enclosed ya, I yang ditutupi oleh loop Amperian ini, maka kita bisa plus I1 dikurangi I2, ini I totalnya. Sehingga yang tadi rumusnya ini nu0 dikali I enclosed, maka pada dua titik kawat yang dialiri arus ini adalah kita tinggal mengurangkan antara I1 dengan I2. Nah, mungkin kita bertanya, lah terus I3-nya bagaimana gitu? I3-nya bagaimana? Secara gampangnya, kalau dia tidak dikitari oleh Amperian loop, maka I3 ini akan tidak kita hitung.
Itu mudahnya ya. Cara mudahnya adalah, jadi yang kita hitung itu adalah hanya yang ada di dalam loop ini. Yang ada di dalam. Nah, kalau tidak ada di dalam loop, maka tidak kita perhatikan. Karena kalau penjelasan dari Halide Resnick, bahwa secara perhitungan ini akan cancel out. Jadi kita tahu misalnya di sini ada titik, di sini ya, titik B. Ini ada B, di sini ada B, ini ada B. Tapi ketika ini diintegrasikan, B ini menjadi tidak berpengaruh yang dari I3. Sehingga yang dipedulikan itu hanya yang ada di dalam Amperian loop. Halliday Resnick menulis di sini, jawabannya adalah karena kontribusi I3 pada medan magnet akan cancel out. Jadi akan hilang karena integrasi yang dilakukan hanya pada loop saja. Hanya pada loop saja. Nah, sedangkan yang I1, I2 dia tidak tercancel out karena dia berada di dalam loop. Nah, ini arti dari hukum Ampere ini. Jadi kalau misalnya kayaknya keokapan itu ada sebentar. Ada gambar yang nah ini dia. Saya share lagi. Nah, ini misalnya. Ini yang paling mudah untuk melihat. Jadi, sudah kelihatan teman-teman? Jadi ini ada arah arus. Kelihatan ya? Arah arus. Kemudian ini adalah medan magnet B. Kalau kita ngikutin aturan tangan kanan ya. Medan magnet B. Nah, ini yang dibikin Amperian loop itu yang mana? Jadi Ampere dia bikin loop sembarang aja di antara kawat ini. Oh, sorry. Tadi kayaknya udah di-share screen-nya. Oke. Pak, maaf Pak. Maaf. Share screen-nya mati Pak. Iya, nggak ada. Kelihatan? Oke. Nah, saya ulangin ya. Jadi, dari gambar ini kita bisa lihat. Sudah Pak. Ini Ya, ada masih. kawat dialiri arus. Ini ada serbuk-serbuk besi ya. Jadi ketika kawat ini dialiri arus, apa nih? Sebentar. Oke. Masih terlihat gambarnya? Masih ya. Nah, ini berarti ada medan magnetnya nih di sini. Medan magnetnya B. Ini ya, arahnya gini sesuai dengan right hand rules ya. Seperti ini. Nah, Ampere bikin namanya Amperian loop. Itu saya bikin pakai warna lain. Nah, dia bikin namanya Amperian loop. Dia bikin loop seperti ini. Nah, dia bikin juga arahnya dari loop ini. Misalnya arahnya gini. Arahnya. Nah, dari rumus yang tadi, integral permukaan tertutup dari B medan magnet dikali ds. ds itu ini ya, potongan dari Amperian loop. Ini sama dengan UO dikali arus enclosed. Artinya arus yang ini nih. Arus yang warna biru ini. Gitu.
Jadi untuk mengetahui apa namanya besarnya medan magnet yang berada di sekeliling ini, maka kita bisa menghitung ini. Dan kalau misalnya ini satu, kalau ini kan satu ya, berarti kan apa namanya sebenarnya ini adalah eh, sama saja I enclose ini adalah sorry ini tuh B ini adalah sama dengan sorry B dikali 2 PR sama dengan mu O kali I enclose itu. Karena DS ini ketika dijumlahkan ini sebenarnya keliling dari lingkaran kan. Kalau kita DS itu adalah potongan dari Amperian loop, maka kalau kita jumlahkan DS 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 ini terus dijumlahkan sampai dengan kembali lagi ke sini, itu maka ini sama dengan 2 PR. Karena ini adalah lingkaran utuh ya, misalnya lingkaran utuh. Misalnya ini jaraknya adalah R. Maka DS ini ya sebenarnya 2 PR. Sehingga ini selaras dengan apa yang sebelumnya kita pelajari. Ini I dibagi 2 PR. Ini B apa namanya besarnya atau total medan magnet yang ada di sekitaran dari kawat tadi. Nah, kalau kawatnya dua seperti yang ada di kasus berikutnya, nah ini kan bentuknya tidak simetris ya. Jadi karena dua gini, maka dibikin sama ampere apa namanya ini ilustrasinya ada seperti ini. Sembarang aja gitu dia. Sembarang untuk mendapatkan nilai B. Nah, arus I enclose ini adalah total dari apa yang ada di dalam loop. Total apa yang ada di dalam loop. Jadi kalau misalnya kita tambahkan satu lagi, misalnya ininya arahnya dia sama-sama keluar, misalnya katakanlah ini I4, maka I enclose itu adalah I1 dikurangi I2 ditambah I4. Atau misalnya di sini ada lagi yang dia masuk ke dalam, ini I5 misalnya, maka ini dikurangi I5. Atau misalnya di sini itu banyak gitu ya, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk gitu kan, seperti itu ya. Tinggal kita jumlahkan. Dikali nu 0, maka ini adalah merupakan integral dari medan magnet terhadap Amperian loop. Nah, ini kurang lebih hukum Ampere itu seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini? Iya, boleh. Pak, izin tanya. Betul. Untuk Jadi menentukan tergantung positif dari dan yang negatifnya paling tadi utama berarti adalah tergantung dari direction tergantung of aturan integration tangan ini. kanannya, Pak ya, arah Nih, itunya tergantung itu ini. ya. Amperian loop, ini pada contoh ini, dibikin loopnya itu arahnya itu apa namanya berlawanan dengan arah jarum jam, gitu ya. Maka karena ini berarah ini ya, arahnya seperti ini nih, arah integrasinya, maka yang searah dengan jempol ini plus, yang berlawanan dengan jempol ini minus. Nah, ini yang paling mudah untuk kita kerjakan. Ini kan paling paling gampang ya. Kalau kita bikin Amperian loopnya searah jarum jam, saya seperti ini, maka yang plus yang mana? Yang masuk apa yang ke dalam? Yang keluar apa yang ke dalam? Yang ke dalam ya, kebalikan. Jadi tergantung dari Amperian loopnya. Teman-teman harus perhatikan ya, Amperian loopnya Yang apa namanya harus diperhatikan. Di Amperian loopnya kalau misalnya ini yang seperti ke ini, dalam, Pak. counterclockwise, maka yang plus ini yang keluar dan yang minusnya yang ke dalam. Bisa dipahami ya? Jadi itu yang dimaksud dengan hukum Ampere. Makanya sebenarnya ketika kita ngomongin
berbicara hukum ampere, kemudian hukum Biot-Savart, atau Oersted, yaitu sebenarnya membahas tentang hal yang serupa ya. Dia membahas tentang bagaimana medan magnet pada kawat yang dialiri arus. Dan kayaknya kita pernah menyinggung juga ya bagaimana kawat yang dialiri arus ini kemudian kita gunakan sampai dengan saat ini kan. Pada apa? Kita kemarin sempat membahas pada motor, ya. Kemudian pada apa lagi? Macam-macam penggunaannya kan. Speaker, kemudian pada solenoid ya. Ada solenoid sebenarnya ada pembahasan sendiri di kajian, karena bagaimana Oersted itu membahas tentang bagaimana kalau arus diberikan pada kawat konduktor yang lurus panjang, kemudian bagaimana kalau bentuknya kotak, bagaimana kalau bentuknya bulat, seperti itu ya. Makanya di pertemuan ke berapa kita tentang Biot-Savart kan ada video yang saya sertakan di forum bagaimana menghitung besarnya Tesla, ya kan? Jadi ada kawat seperti ini, kemudian diukur di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini, gitu kan? Nah, kalau kawatnya 1, kalau kawatnya 2, 3, 4, nah ini berapa besarnya medan magnet yang terukur pada setiap titik. Nah, ini yang hukum Ampere, Biot-Savart, dan Oersted itu membahas tentang itu semuanya. Nah, kemudian sedikit lagi nih, kalau tadi kan bentuknya 2 ini terjadi perbedaan theta ya. Terjadi perbedaan theta nih antara arah dari integration, vektor dari Amperian loop dengan vektor dari medan magnet. Nah, bagaimana kalau yang contohnya seperti ini? Yang dia antara vektor Amperian loop-nya dengan arah vektor medan magnetnya ini satu, atau tangannya dia beririsan, benar-benar nempel beririsan seperti ini, sehingga tetanya ini 0. Tetanya ini 0. Maka kan tadi kita hukum Ampere kan gitu ya tadi ya. Kita tuliskan ini B, ini adalah ds sama dengan mu0 dikali I enclose, gitu kan. Nah, kalau terkait dengan adanya beda beda sudut, kan kita masukkan B ini cos theta ds. Itu kemudian mu0 dikali I enclose. Karena cos theta-nya ini 0, maka kita tahu cos theta 0 itu, cos 0 itu sama dengan 1. Gitu. Dan ds ini ketika diintegralkan, seperti yang tadi saya singgung, ini adalah keliling ya. Keliling. K2VR. Jadi kalau ini kawat, ini permukaan kawat, dan dari titik arus ini ke Amperian loop ini R, maka besarnya B pada pada kawat yang dari arus ini adalah seperti ini cara menghitung. Sehingga apa yang dinyatakan dalam hukum Ampere ini, ya ini selaras dengan apa yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Sehingga ini berlaku juga ya
Ini seperti yang kita tahu ini tadi turunan dari ini adalah turunannya. Seperti itu. Karena kenapa menjadi seperti ini? Kenapa berubah ke sini? Karena pada long straight wire. Nah, bagaimana kalau bentukannya wire-nya dia berupa busur atau misalnya wire-nya berupa lingkaran atau wire-nya berupa kotak? Nah, ini kita bisa terapkan ampere, hukum ampere ini. Sampai sini tanyakan dulu. Cukup ya. Oke. Jadi perkuliahan kita membahas tentang ini hukum ampere pada pertemuan 11 ini. Ya silakan rekan-rekan juga bisa membaca apa yang ada di dalam modul atau juga dari sumber-sumber yang rekan-rekan punya. Saya berharap sih rekan-rekan membaca juga yang ada di di Holiday Racing atau di Giancoli ya. Holiday Racing dan Giancoli kan sudah saya sertakan juga waktu itu di grup ya filenya. Rekan-rekan baca karena terkhusus kalau yang di Holiday Racing ini detail sekali bagian-bagiannya. Dia menjelaskan bagaimana step by stepnya dalam menentukan setiap besaran yang ingin dihitung. Adapun di Giancoli ini lebih praktikal, jadi memang bagus sekali Giancoli menyajikan bukunya. Dia hilangkan yang detil-detil, tapi dia masuk pada yang praktikal seperti itu. Oke, saya absen dulu. Mas Aulia Bahar ada ya? Ya, Mas Wandika tadi ikut ada, Ahmad Iskandar, Dika itu udah nggak pernah ada ya. Rijaludin ada, Mas Latif ada, Pak. Mas Kiki, Mas Harisma, Mas Yogi ya. Oke, ini yang masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Mas Wandika aja yang tadi izin ya. Oke. Baik, rekan-rekan, ada yang tanyakan dulu? Cukup? Kalau tidak ada, saya pikir perkuliahan kita saya cukupkan sampai sini dulu. Sudah hampir 1 jam lebih ya perkuliahan kita. Saya sih berharap rekan-rekan juga mengeksplor apa yang ada di luar dari apa yang saya sajikan sehingga bisa menambah pemahaman. Jadi kalaupun ada yang ingin ditanyakan kita bisa diskusi. Jadi ada beberapa teman-teman yang nggak WA di grup ya, jadi diskusi ke saya secara pribadi. Jadi boleh silakan untuk rekan-rekan bertanya, saya akan merespon. Kalaupun misalnya tidak saat itu, saya upayakan akan segera untuk menjawab apa yang rekan-rekan tanyakan. Oke, mungkin tidak ada? Cukup? Cukup ya? Oke. Sebagai bentuk laporan, saya boleh buka dulu kameranya. Saya screenshot. Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, nggak apa-apa. Mas Kiki.
Bentar, saya screenshot dulu, Mas Aulia. Oke, 1, 2, 3. Sip, saya crop. Oke, saya kirim. Saya kirim ke fisika dulu. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih banyak atas kehadirannya pada perkuliahan kali ini. Insya Allah pekan depan kita masuk lagi ke asinkronus ya, pertemuan ke 12 dan 13. Kemudian pertemuan ke-14 kita ada sinkronus 1 kali. Kemudian pertemuan terakhir 15 kita ketemu di kelas ya, insya Allah. Mungkin pekan depan kita masuk lagi ke TB2, jadi ada tugas besar 2. Insya Allah saya akan informasikan pada halaman fast learning. Itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oh, Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.